Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil faridatan min Allah wallahu alim." Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat-zakat, lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para penuntut zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf yang dicintai, wa fi riqabi, dan para budak, wal gharimina, dan orang yang dililit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa bin sabil, dan orang yang sedang berjalan. Faridatan min Allah, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimul hakim. Allah Maha luas ilmunya lagi Maha bijaksana. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat. Yang dimaksud di sini adalah 3 jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta, dan yang ketiga adalah zakat profesi. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah zakat fitrah dan zakat harta. Zakat profesi ini adalah hasil pengembangan dari fikih modern, akhirnya berkembang lagi menjadi 3 zakat, itu zakat profesi. 3 ini hanya satu di antaranya yang ditetapkan waktunya, yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat harta sepanjang tahun boleh kita tunaikan dengan catatan sudah cukup nisab, sudah sampai. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, innamas shadaqat lil fuqara, fakir. Yang dimaksud fakir di sini adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi berusaha, fisiknya sudah tidak mampu, apalagi dia tidak punya keluarga sama sekali. Orang inilah yang harus ditanggung hidupnya oleh dana zakat. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun ditanggung hidupnya dengan menggunakan dana zakat. Berdosa umat Islam kalau tidak ditanggung hidupnya. Itu haknya fakir. Inilah yang paling pertama, kedudukan utama dalam hal menerima zakat. Kemudian wal masaki, orang-orang miskin. Miskin itu ada 2 faktornya. Yang pertama faktor eksternal, dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal, orang ini mau berusaha, mau berkembang, tetapi sistem yang tidak membiarkan dia maju dan berkembang.
Sistem inilah dinamakan kemiskinan struktural, dan di antara dua faktor ini, faktor yang menyebabkan inilah yang paling berhak menerima zakat. Ada faktor internal yang menyebabkan orang miskin, si miskinnya rendah pendidikan, malas berusaha, putus asa, dan seterusnya. Kita bahas dulu kata demi kata. Kemudian wal mu'allaf wal 'amilina 'alaiha, para pengumpul zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, para pengumpul zakat. Ini ada bagiannya. Pengumpul zakat itu yang dimaksud mulai dari mencatat, mendistribusikan, mengumpulkan, menimbang, dan seterusnya. Semua yang terlibat di dalam itu yang dimaksud amil, para pengumpul zakat. Bagaimana Pak kalau orang yang menjadi panitia pengumpul zakat itu adalah orang yang mampu? Seharusnya dia memberi zakat, bukan menerima. Bagian yang diberikan itu bukan zakat, tapi upah. Dia tidak kena syarat untuk menerima zakat, upah. Kalau dia diberikan upah karena dia adalah orang yang punya kewajiban menunaikan zakat, lalu dia ambil upah itu lalu diserahkan kepada orang yang lebih berhak menerimanya, itu yang paling mulia di sisi kita. Karena menyerahkan lagi kepada Allah. Kalau dia yang menjadi panitia adalah orang yang miskin, double bagiannya. Ada upahnya, ada juga zakat yang harus diberikan kepadanya. Ini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Ini tak lain dan tak bukan supaya mereka itu semakin kuat imannya dan semakin merasa persaudaraan dalam Islam itu luar biasa hebat. Papi Rikobi, para budak-budak sekarang ini yang namanya perbudakan, ya bolehlah kata tidak ada. Orang yang dililit utang, wal-gharimina, orang yang dililit utang. Kalau orang itu berutang untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya dia pembangunan masjid misalnya, lalu dia dililit utang untuk kepentingan orang banyak, orang inilah yang dimaksud. Orang dililit utang perlu ditanggulangi dengan menggunakan dana zakat. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang dimaksud di sini adalah angkat senjata, cabut pedang, bela orang Islam. Itu pengertian sempit. Tapi pengertian secara luas bukan cuma itu. Yang termasuk fisabilillah adalah mahasiswa yang kurang mampu bisa biayai dengan menggunakan dana zakat. Itu fisabilillah. Termasuk di dalamnya, ya menurut penelitian bahwa di tengah-tengah masyarakat yang berkembang itu ada juga dikasih zakat adalah sandro pamangan. Itu termasuk fisabilillah. Yang dikasih orang yang memandikan jenazah, itu juga fisabilillah. Ya, ada imam masjid, ada yang lainnya itu dia mengurusi masalah hal seperti ini. Itu semua fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Wabni sabil, orang yang sedang berjalan jauh, ya itu yang dimaksud. Kurang perbukarannya dikasih. Tetapi termasuk orang yang
mengungsi karena banjir atau bencana alamnya lain, pindah ke suatu tempat, kurang perbekalannya, itu juga orang yang berjalan jauh diberikan zakat. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah yang maha luas ilmunya lagi maha bijaksana. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan saya tidak lebih dari 20 menit. Saya takut melewati, mudah-mudahan tidak sampai. Saya ukur waktunya. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, miskin dan kaya, mulai diturunkannya agama Islam sampai dunia kiamat, miskin dan kaya itu selalu sunnatullah. Inilah hikmahnya ada zakat. Zakat itu menjembatani antara si miskin dan si kaya. Makanya zakat itu adalah ibadah maliyah, mengandung dua kesolehan sekaligus. Pertama, kesolehan pribadi, hablum minallah. Yang kedua, kesolehan sosial, hablum minannas. Dua kesolehan ini yang bisa mengantar dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakat luar biasa. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, zakat itu jumlahnya luar biasa, sangat banyak. Kalau mau didistribusikan, mau. Seketika kita mengadakan penelitian bertanya kepada Basnas, bagaimana pemasukan dana zakat fitrah, dengan lantang yang menjawab 100%. Seketika kita ditanya bagaimana pemasukan zakat harta dan zakat profesi, mereka menunduk dan tidak bisa menjawab, karena itu nihil sekali. Nihil sekali. Padahal di dalam harta orang-orang yang kaya ada haknya orang miskin 2,5%. Kapan dia tidak tunaikan zakatnya, maka itu dia memakan haknya orang miskin. Bayangkan orang yang punya uang miliar dan punya uang triliunan, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan. Berdasarkan penelitian bahwa di tanah dua ini, kalau orang menunaikan ibadah haji, dia harus menunaikan infak 1 juta per orang. Jadi kalau ada 400 orang yang menunaikan ibadah haji di tanah gua dalam 1 tahun, berarti 400 juta dana terkumpul hanya dari infak saja. Belum lagi orang-orang kaya, belum lagi zakat profesi dan belum. Hadirin sidang jamaah yang saya mohon maaf kalau ada di sini dari Kementerian Agama, ini berdasarkan penelitian antara Basnas dengan Kementerian Agama kurang mesra hubungannya dalam hal mengatur dana zakat. Mereka tidak saling percaya. Ini berdasarkan penelitian. Masih banyak lagi, tapi saya tidak akan bicarakan rahasia rakyat. Berdasarkan penelitian kurang mesra. Kalau dia mesra, tidak saling mencurigai dan bisa keluar itu dana zakat luar biasa. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, kita bisa melihat zakat itu bisa mengangkat perekonomian orang-orang Islam. Pendistribusiannya itu tidak monoton. Pendistribusian yang monoton yang saya maksud adalah zakat yang masuk di mulut, keluar di belakang, habis berbentuk makanan.
Masih ada lagi distribusi zakat, cara-cara lain dan bisa mengangkat perekonomian orang-orang miskin. Zakat bukan hanya bantuan makanan, tapi zakat ada. Tujuan daripada zakat adalah mengurangi kemiskinan dan menginginkan orang miskin itu hidup berkecukupan selama-lamanya. Itu tujuannya zakat. Tapi distribusinya dulu bagaimana? Kita mendistribusikan zakat itu, mendistribusikan satu, konsumtif. Ini sudah berlaku. Yang kedua, distribusi zakat produktif. Nah, ini bisa mengangkat perekonomian. Distribusi zakat produktif yang dimaksud di situ ada kita kasih binatang ternak, ayam, sapi, kerbau, keluarga-keluarga kita di kampung, mereka ternakkan, mereka itu bisa maju dan berkembang. Keluarga kita di kampung yang miskin-miskin kita kasih. Pelihara ini ayam, pelihara ini kambing. 2-3 tahun ke depan kalau dia berhasil, bukan lagi menjadi mustahik penerima zakat, tapi sudah menjadi musaki pemberi zakat. Berubah. Ada lagi yang namanya zakat kreatif produktif. Zakat kreatif produktif yaitu kita berikan berupa alat-alat pertanian keluarga kita di desa, berupa pupuk, racun, ya, dan seterusnya, alat-alat pertukangan, alat-alat cukur dan seterusnya. Mereka bisa mengangkat. Ada namanya zakat produk, itu didistribusikan dalam bentuk zakat kreatif produktif. Jadi ada zakat kreatif berupa alat-alat pertukangan, alat pertanian. Ada zakat kreatif produktif, itu ada juga zakat kreatif. Kalau zakat kreatif kita kasih, yaitu kreatif produktif berupa bantuan modal usaha untuk mereka pedagang kaki lima yang miskin-miskin. Dia berikan bantuan modal usaha, mereka bisa maju depan. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, yang harus kita camkan baik-baik. Kalau kita mensyukuri pada Allah, maka Allah akan menambah. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ihtasanna la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Wa ihtasanna, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Lain syakartum, jikalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat. Walain kafartum, jikalau kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka inna azabi lasyadid, azabku amatlah pedih. Yang dimaksud mensyukur nikmat Allah adalah menunaikan zakat, berarti dia mensyukuri. Yang dimaksud tidak mensyukur nikmat Allah adalah tidak menunaikan zakat. Itu artinya tidak mensyukur nikmat Allah yang diberikan kepada. Hadirin sidang jamaah yang sah, menurut ukuran saya sudah sampai kurang dari 20 menit. Inilah yang saya sampaikan. Saya biasanya ketika pesantren ada juga baru ini ceramah ustaz, ini kultum 7 menit, biar jangankan 7, 5 menit juga bisa. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, inilah yang saya sampaikan. Dan saya sebenarnya banyak sekali kita bisa bicara tentang zakat ini, cuma waktu yang membatasi kita. Nah, karena ada cerita seperti ini, ada penceramah lama sekali di podium. Waktu ceramah dia terus ke atas kepala pun tidak pernah melihat ke bawah. Orang yang ada di depannya capek duduk mendengarkan, jalan satu persatu keluar masjid. Begitu habis ceramahnya melihat ke bawah, tidak ada orang di hadapannya. Begitu menoleh ke samping, masih ada lagi orang.
tertidur di tembok. Tanya, kenapa Bapak tidur di sini? Dia bilang, saya ini penceramah kedua. Terus saya gagal bicara. Begitu turun dari podium, ada orang tidur di belakang podium. Dia injak kakinya. Kenapa kamu tidur di sini? Dia bilang, saya protokol, saya tunggu Ustaz dulu. Ya, inilah yang sempat saya sampaikan. Dan saya tarik kesimpulan. Yang pertama, zakat itu 3 jenisnya. Pertama, zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Ketiga adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah hasil pengembangan dari zakat. Yang kemudian, 2. Yang 3 jenis ini hanya 1 di bulan Ramadan. Yang 2 jenis itu sepanjang tahun boleh kita tunaikan. 2. Pendistribusian zakat itu bukan cuma zakat konsumtif, tetapi ada zakat konsumtif, zakat produktif berupa bantuan binatang ternak, zakat kreatif produktif berupa alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian, ada zakat kreatif berupa bantuan modal usaha. Itu pendistribusian. Hikmah zakat adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tahu adalah zakat itu sebagai alat untuk mensucikan jiwa dan mensucikan harta dan mensucikan profesi, bukan mensucikan roh. Sebab roh dan jiwa adalah sesuatu yang berbeda. Yang kotor itu jiwanya, bukan rohnya. Tapi bukan itu kita bahas dari wilayah dunia. Ini mensucikan jiwa. Kemudian yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah tunaikan zakat. Itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.